lepas dari tangannya. Perlahan borgol itu melayang di udara. Sukhun melompat keluar gedung. Saat ia mengepalkan tangan terasa ringan. Seketika mobil di depannya hancur. Kemudian Sukhun melompat perlahan. Tetapi lompatannya sampai ke langit. Dia adalah psikokinesis. Dan semua itu berawal dari cerita berikut. Suatu hari, meteor dengan cepat menabrak langit dan menghantam tanah pegunungan. Air di pegunungan itu tampaknya telah berubah dan memiliki energi. Sukhun sedang melakukan perjalanan ke pegunungan. Karena berjalan jauh, ia minum air dari sumber mata air. Tetapi ia merasakan ada keanehan. Sukhun tidak mengetahui kalau mata air yang aneh itu akan mengubah hidupnya kelak. Sukhun adalah pria paruh baya yang bekerja sebagai penjaga di sebuah bank. Biasanya ia selalu mencuri kopi di bank. Selain kopi, ia juga mengambil tisu toilet, mengambil beberapa dan jika ketahuan akan tawar-menawar. Bahkan jika atasan melihatnya, kopi itu akan diambil kembali. Lalu, Sukhun akan menundukkan kepala dengan tenang agar tidak dicurigai. Malamnya, ia minum soju di pinggir jalan. Ia masih merasakan air yang ia minum di pegunungan. Lalu ia merasakan perutnya sedang tidak baik. Sukhun berbaring di atas meja dengan rasa sakit yang parah. Detik berikutnya, ia pulang dan rumahnya seperti kandang babi. Sebelum tidur, Sukhun merokok. Tetapi pemantik terbang ke tangannya. Sukhun mengira dirinya terlalu banyak minum. Saat itu juga, ada panggilan. Panggilan telepon itu dari putrinya. Dan Rumin mengabarkan ibunya meninggal. Sukhun bergegas ke sana. Tetapi dia tidak mengetahui wajah putrinya. Ternyata 10 tahun yang lalu, Sukhun menelantarkan istri dan anak perempuannya karena hutang. Mantan istri dan anak perempuannya bekerja keras menjalankan toko ayam goreng. Awalnya bisnis mereka berjalan lancar. Namun, hidup memang tidak selamanya mulus. Suatu peristiwa mengganggu kehidupan Rumi dan ibunya. Tim pembongkaran memecahkan kaca tokonya untuk membantu mereka bergerak cepat. Ibu Rumi menghalangi pembongkaran itu. Saat dipaksa mundur oleh konstruktor, ibunya jatuh dan kepalanya membentur batu. Karena kejadian itu, ibu Rumi meninggal. Pada saat itu, tim pembongkaran yang tidak bermoral itu ke aula untuk berkabung. Tetapi Sukhun yang berada di sana tidak mengatakan sepatah kata pun. Rumi menatapnya, matanya penuh kekecewaan. Jung Hyun menemui Sukhun dan mengajaknya ke toko ayam goreng yang rusak. Sukhun melihat gambar di dinding. Ia merasa sedih. Dalam perjalanan pulang, Sukhun mengingat ekspresi kecewa putrinya. Dia membenci ketidakmampuannya dan tanpa sadar ia mengulurkan tangan. Sukhun terkejut melihat apa yang terjadi. Kemudian ia berlari ke rumah dengan cepat. Sukhun melihat benda-benda melayang di depannya. Ia sangat terkejut, dan ia bertanya-tanya tentang kekuatan super yang ia peroleh secara tidak sengaja. Sukhun merasa itu kekuatan barunya. Bergegas ke lokasi konstruksi untuk memindahkan bahan bangunan. Penjaga lama memberitahunya agar ia melakukan atraksi di depan bar. Dan itu akan memberikan mereka penghasilan sebulan dalam satu malam. Hari berikutnya, Sukhun datang untuk wawancara. Melakukan percobaan dengan melayangkan asbak. Ia menunjukkan keajaibannya. Sukhun sangat senang. Ia berpikir bahwa ia bisa terbebas dari kemiskinan dan menjadi kaya. Sukhun menemui Rumi, dan ia mengatakan bisa menghasilkan uang. Sukhun pun mulai menunjukkan kemampuannya. Rumi menghentikannya dengan marah. Lalu mengatakan bahwa Sukhun telah menelantarkannya selama 10 tahun. Ia menanyakan pada Sukhun apakah selama ini ia belajar sulap. Sukhun kembali dengan perasaan kecewa. Ia dibenci anaknya karena kesalahannya di masa lalu. Sukhun teringat saat ia meninggalkan rumah 10 tahun lalu. Ekspresi Rumi sedih dan menangis. Di perjalanan, Sukhun melihat tim pembongkaran. Rombongan pembongkar itu menuju jalan ke rumah Rumi. Mereka memukul dan menghancurkan rumah dengan batang besi. Sukhun dengan cemas akhirnya menyusul. Dengan lambaian kedua tangan, pembongkar itu memantul ke dinding. Dengan gelombang dari tangannya, semua orang jatuh ke tanah. Seorang pria gemuk yang tidak suka maju ke depan. Sukhun dengan cepat berbalik dan menghempas pria gemuk itu. Pria gemuk itu melayang ke udara. Pada waktu bersamaan, 2 polisi datang. Lalu membawa mereka semua ke kantor polisi. Kepala pembongkaran mengatakan pada polisi, jika Sukhun menggunakan kekuatan super untuk menyakiti adiknya, polisi memandangnya seperti orang bodoh. Polisi itu mengatakan sekarang tahun 2021 dan meminta mereka memperhatikan buktinya, bukan keajaibannya. Hal seperti itu mustahil terjadi. Di tempat lain, Sukhun mendapat pujian dari tetangganya. Sorot mata putrinya juga berubah. Kembali ke jalan yang sepi, Sukhun menggunakan kekuatan pikiran. Sebuah tembok dibangun untuk menghalangi tim pembongkaran. Pengacara Jung Hyun bergegas menatapnya. Kaki Sukhun melayang secara pelan-pelan. Jung Hyun sangat takut dan ia pikir melihat hantu. Rumi menemui reporter surat kabar. Ia memberikan opini pada publik agar pembongkaran paksa dan tidak bermoral itu dihentikan. Kemudian, Rumi membawa ayahnya ke restoran. Sudah 10 tahun. Akhirnya, Sukhun dan Rumi duduk untuk makan bersama lagi. Laporan berita akan segera disiarkan. Tetangga di lingkungan sangat senang. Tetapi yang diberitakan
Bukanlah pembongkaran yang tidak bermoral itu, melainkan kekuatan super yang dimiliki Suk-hun. Bahkan seseorang menganalisis, Suk-hun adalah mata-mata yang menyamar. Keesokan harinya, polisi datang menangkap Suk-hun dan membawa Suk-hun kembali ke kantor polisi. Dan sisi lain, kepala pengawas dalam pembongkaran menemui bosnya di sebuah acara. Tetapi operasi selanjutnya dari bos wanita membuat mereka takut secara tidak langsung. Wanita itu masuk sambil tersenyum, menampilkan sedikit gigi putihnya. Wanita itu membuka rekaman suara dan memulainya. Apa yang kamu lakukan? Ribuan. Jangan lakukan ini, jangan. Hentikan. Kenapa kamu ingin memukul seseorang? Jangan seperti ini. Pasti sakit. Direktur Hang menghentikan rekamannya. Sangat sulit untuk dia berbicara langsung. Direktur Hang itu duduk dan menatap kepala pengawas. Kepala pengawas yang gagal dalam pembongkaran berlutut di tanah. Direktur Hang mengatakan, dia ingin bawahannya mengatasi Suk-han agar tidak mencegah pembongkaran. Dan ia mengharuskan tugas diselesaikan dalam waktu 48 jam. Keesokan harinya, Brigade Gabungan Tim Pembongkaran tahan ledakan. Berjalan menuju lokasi penggusuran. Tembok pembatas sederhana itu langsung dirobohkan. Rumi dan tetangganya hanya bisa menatap dengan putus asa. Suk-hun yang terjebak di kantor polisi melihat berita itu, lalu mengambil ponsel seorang polisi. Suk-hun melihat jalan-jalan menuju tempat Rumi dalam bahaya. Ia mengingat ketidakberdayaan putrinya ketika dia masih kecil. Sebagai seorang ayah, dia patah hati. Tiba-tiba, ia memikirkan sesuatu. Benar saja, borgolnya mengambang dan terbuka. Lalu muncul di depan semua orang. Pikiran yang kuat akan merusak jeruji. Dia melompat keluar dari kantor polisi. Pegangan ringan di telapak tangan. Mobil di depannya langsung hancur. Suk-hun seperti kesurupan Superman, melayang di langit. Dan ia melihat jalan berasap di kejauhan. Saat ia mau mendekat, Suk-hun tidak bisa mengendalikan energinya dan ia terjatuh ke tanah. Dengan posisi kaki berdiri, dia bergegas maju dengan langkah 100 meter, kemudian melayang ke langit lagi. Suk-hun mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Orang-orang dari tim penghancuran telah mendorong seseorang keluar dari tangga. Melihat orang itu akan jatuh, Suk-hun tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Semua orang berbalik ke arahnya. Dengan kekuatan pikirannya, semua orang terjatuh. Suk-hun dengan marah melayangkan semua benda di udara. Hanya satu orang dari mereka berdiri dan gemetaran. Suk-hun bergegas ke atap, menyerang mereka dengan lambaian tangan kiri. Lalu, menghempas lawan lain dengan lambaian tangan kanan. Kekuatan pikirannya keluar lagi. Suk-hun mengirim tetangga yang melarikan diri ke gedung seberang. Melihat Rumi dalam bahaya di kontainer, Suk-hun segera menyelamatkan Rumi. Ia mencoba menarik mereka bersama. Namun, pagar di kakinya tidak kuat menahan. Orang-orang dalam kontainer melihat ke arah Suk-hun. Tiba-tiba kaki Suk-hun terpleset. Dalam kecelakaan itu, Rumi terjatuh keluar dari kontainer. Dengan kekuatan pikiran, Suk-hun dengan cepat menyelamatkan Rumi. Pada momen terakhir, ia berhasil menyelamatkan putrinya. Setelah mengirim putrinya ke puncak gedung dengan selamat, perlahan ia menghilang ke dalam asap tebal. Suk-hun datang ke tengah kerumunan dan memukul kepala pembongkaran secara langsung. Kepala pembongkaran dibenturkan ke dinding. Setelah itu, Suk-hun mengulurkan tangannya. Polisi memborgol tangannya dan ia sudah siap. Karena ia bukan Superman lagi, kini ia hanya orang biasa yang luar biasa. Setelah 4 tahun, Suk-hun kembali. Pengacara Jung Hyun datang untuk menjemputnya. Dalam perjalanan, Jung Hyun mengatakan ia mengubah namanya menjadi Suk-hun. Ternyata Jung Hyun akan menikah dengan Rumi. Suk-hun dibawa ke toko ayam goreng baru milik Rumi. Bisnisnya sangat sukses. Suk-hun mencoba kembali daya satu tangannya. Ia membuat semua bir melayang, lalu dikirim ke meja tamu. Akhirnya, Rumi memaafkan ayahnya. Sejak saat itu mereka hidup bahagia. Tokonya diberi nama Restoran Ayam Goreng Superman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan follow.